Seorang gadis cantik datang terlambat ke interview impiannya. Bukan karena bangun kesiangan, tapi karena menolong nenek yang jatuh di jalan. Yang tak disangka, gadis itu ternyata adalah pemilik perusahaan tempat ia melamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh makna. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Jakarta pagi itu seperti biasa. Ramai, padat, penuh bunyi klakson. Udara masih dingin, tapi panas mesin kendaraan sudah mulai terasa menusuk kulit. Asap dari knalpot mengepul rendah, bercampur dengan aroma gorengan di pinggir jalan yang baru digoreng pedagang kaki lima. Di kamar kos kecil berukuran 3x3, Nadia berdiri diam di depan cermin. Tangan kirinya merapikan kerah kemeja putih yang sudah disetrika sejak semalam, sementara tangan kanan menggenggam CV yang dimasukkan rapi ke dalam map bening. Wajahnya terlihat tegang tapi juga penuh harap. Ia menarik napas dalam-dalam, mengatupkan bibir, lalu menggumam pelan. Ya Allah, semoga ini hari yang baik. Ia sempat melirik jam dinding. Pukul 7.32. Masih aman. Interview dijadwalkan jam 9, tapi Nadia sengaja berangkat lebih awal untuk menghindari macet dan memberi kesan baik. Ia mengambil tas kecil, memeriksa dompet, ponsel, lalu keluar dengan langkah cepat menuruni tangga kos yang sempit dan sedikit becek karena sisa hujan semalam. Ia langsung memesan ojek online sambil berdiri di bawah pohon mangga depan gang. Ke Jalan Gatot Subroto. Ya, Mas, ucapnya sambil naik ke motor. Suaranya jelas tapi sopan. Iya, Mbak. Tapi macetnya parah nih. Mungkin agak molor dikit ya, jawab si pengemudi sambil mengenakan helmnya. Tak butuh waktu lama motor melaju, membelah kepadatan jalanan ibu kota yang mulai menggila. Nadia memandangi langit yang kelabu, mendung masih menggantung walau tak setebal semalam. Di kepalanya, ia mengulang-ulang poin-poin jawaban untuk pertanyaan umum wawancara. Tangan di pangkuan tak henti memainkan resleting tas. Perutnya mulai terasa mual, bukan karena sakit, tapi karena gugup. Semua persiapan sudah dilakukan semaksimal mungkin. Ini bukan sekadar interview kerja. Ini kesempatan masuk ke perusahaan impian. Perusahaan yang selama ini hanya ia kenal dari balik layar lewat laporan dan artikel. Tapi baru sekitar 5 menit motor melaju, Nadia menegakkan tubuhnya. Pandangannya terpaku pada sosok tua di pinggir trotoar. Seorang nenek mengenakan daster dan kerudung kusam, tubuhnya terhuyung, lalu jatuh tersungkur ke aspal tanpa ada yang menghampiri. Beberapa orang melirik tapi segera berlalu. Seorang pria muda hanya memandangi sekilas lalu masuk ke angkot. Seorang ibu membawa anak justru menarik anaknya menjauh. Jalanan itu hiruk-pikuk, tapi kejatuhan nenek itu seolah tidak terlihat oleh siapapun. Dunia terus bergerak, seakan-akan itu hal biasa. Nenek itu jatuh. Mas, bisa berhenti dulu? Suara Nadia terdengar gelisah. Ia menepuk bahu sopir ojek. Yang mana, Mbak? Tanya si pengemudi sambil menoleh cepat. Itu, yang di dekat tiang listrik. Aduh, Mas, tolong ya, putar balik. Nanti telat loh, Mbak. Interviewnya kan penting, balas si ojek, ragu-ragu. Nadia menunduk sebentar, lalu menarik napas dan mengangkat wajah. Matanya mantap. Iya, saya tahu. Tapi nyawa orang lebih penting dari kerjaan. Motor pun berputar di tengah kemacetan. Suara klakson langsung terdengar dari arah belakang. Nadia tak lagi peduli. Wajahnya mulai panik, tapi juga penuh tekad. Ia tak tahu siapa nenek itu, dan ia tak yakin apakah masih bisa sampai kantor tepat waktu. Tapi di pikirannya hanya satu hal, kalau ia tak berhenti, siapa lagi? Motor mereka merapat ke trotoar, dan Nadia melompat turun. Detak jantungnya makin kencang saat melihat wajah nenek itu tak bergerak, dan ia langsung berlutut. Nadia mengantar nenek itu ke rumah sakit dengan langkah cepat dan wajah tegang. Tangannya menopang punggung si nenek yang masih lemas, sambil terus menenangkan. Uap dari AC rumah sakit langsung menyambut saat mereka masuk ke ruang IGD. Beberapa perawat sigap menyambut,
dan Nadia langsung menjelaskan kondisi si nenek dengan nada cemas tapi jelas. Ia membantu proses registrasi, mengisi data seadanya, lalu menunggu di depan ruangan sambil melihat jam berkali-kali. Waktu seperti berlari. Kakinya tak bisa diam. Kadang berdiri, kadang duduk, lalu berdiri lagi. Matanya menatap ke arah ruang perawatan dengan cemas. Tapi setelah hampir 20 menit, seorang perawat keluar dan memberi kabar bahwa kondisi sang nenek sudah stabil. Nenek itu sudah bisa bicara, hanya pingsan karena kelelahan dan tekanan darah turun. Nadia pun masuk, menggenggam tangan sang nenek yang kini sudah sadar. "Nak, kamu siapa?" tanya nenek itu lemah, tapi matanya menatap penuh syukur. "Saya Nadia." "Nek, saya cuma kebetulan lewat," jawab Nadia pelan sambil tersenyum kecil. "Semoga kamu dapat banyak rezeki ya, Nak," gumam sang nenek sebelum memejamkan mata kembali. Nadia menatap wajah nenek itu beberapa detik. Lalu ia berdiri, melangkah keluar dengan ragu. Hatinya masih berat meninggalkan si nenek. Tapi ia tahu waktu sudah sangat mepet. Ia mengecek jam tangannya. Pukul 8.57. Napasnya tercekat. Interview jam 9. Ia langsung keluar dari rumah sakit, memesan ojek lain, dan sepanjang jalan tak berhenti menunduk, merapikan kerah kemejanya yang kini sedikit lecek, dan mengusap pelan keringat yang mulai menempel di pelipis. Nafasnya tak teratur, antara cemas, lelah, dan masih mencoba berpikir jernih. Jalanan mulai padat, suara klakson bersahut-sahutan. Ia tak bicara sepatah kata pun di atas motor. Matanya hanya tertuju pada jalan di depan, dan tangannya terus mengepal di atas tas. Sekitar pukul 9.45, Nadia tiba di depan gedung pencakar langit itu. Gedung dengan kaca biru mengilap dan papan nama perusahaan yang sudah ia kenali sejak dulu. Ia turun buru-buru, menyelipkan uang ongkos ke tangan pengemudi, lalu berlari kecil masuk ke dalam lobi. Sepatunya sempat tergelincir sedikit di lantai marmer yang licin, tapi ia langsung berdiri tegak, menarik napas dalam-dalam, dan menghampiri meja resepsionis. Di balik meja, seorang wanita muda melihatnya dari atas ke bawah. Tatapannya datar, dan alisnya sedikit mengernyit melihat penampilan Nadia yang tampak tidak sebersih pelamar lainnya. "Maaf, Mbak Nadia, ya?" tanya si resepsionis. "Iya, saya Nadia. Interview jam 9. Maaf saya telat, saya ada kondisi darurat di jalan," jawab Nadia cepat, hampir terengah. "Interviewnya sudah hampir selesai, Mbak. Tadi sudah dipanggil satu persatu sejak jam 9 tepat," ujar sang resepsionis tanpa ekspresi, sambil mengangkat telepon dan menekan beberapa tombol. Nadia berdiri kaku. Matanya tak lepas dari arah lift yang tertutup rapat. Ia menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan kecewa yang mulai terasa menyesakkan dada. Tapi ia tak menyerah begitu saja. "Mbak, tolong. Saya sudah siapkan semuanya. Saya tahu saya terlambat. Tapi ini bukan karena saya sengaja. Saya mohon diberi kesempatan bicara," ujarnya, kali ini lebih lirih tapi sungguh-sungguh. Resepsionis itu menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Tunggu sebentar, saya coba tanyakan." Beberapa menit terasa sangat panjang. Suara dari lobi terdengar samar di telinga Nadia. Langkah sepatu, bunyi mesin pintu otomatis, dering telepon dari meja lain. Tangannya berkeringat. Ia menatap map bening di tangannya seperti anak sekolah yang takut dihukum. Lalu, telepon ditutup. Resepsionis itu mengangguk. "Silakan naik ke lantai 7. Ruang HRD, pintu paling ujung." Nadia mengucapkan terima kasih cepat dan berjalan menuju lift. Detak jantungnya makin cepat. Keringat makin deras. Saat pintu lift terbuka, ia masuk sendirian. Bayangan wajah nenek tadi muncul di pikirannya. Ia menarik napas sekali lagi. Tiba di lantai 7, ia melangkah ke ujung koridor. Tangannya meraih gagang pintu dan membukanya perlahan. Ruangan itu dingin, terlalu sunyi. Seorang pria duduk di balik meja. Ia mengenakan kemeja biru muda dengan dasi gelap. Wajahnya serius, dan alisnya terangkat melihat Nadia masuk. Tanpa tersenyum,
Pria itu berkata, "Silakan duduk. Saya Raffi, manajer HRD." Nadia menunduk sopan, duduk perlahan, dan mencoba menyembunyikan degup jantungnya yang tak bisa tenang. Tapi dari tatapan Raffi, ia tahu tidak akan mudah. Raffi memulai dengan kalimat tajam. Suaranya datar, tapi nadanya menusuk. Apa yang lebih penting dari datang tepat waktu di hari interview kerja? Tangannya menyilangkan berkas di meja. Matanya menatap lurus ke arah Nadia tanpa sedikit pun senyum atau empati. Nadia sempat terdiam 1 detik. Ia tidak tergesa menjawab. Ia hanya menatap balik. Tenang, tapi dalam. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Bukan rasa takut, bukan pula sikap membela diri. Ia hanya ingin jujur. "Saya tahu ini salah. Tapi saya melihat seorang nenek jatuh di trotoar. Dan tak ada satupun orang yang membantu. Saya pikir saya harus berhenti." Suaranya rendah, tapi jelas. "Saya antar beliau ke rumah sakit. Saya tunggu sampai sadar. Baru setelah itu saya ke sini." Raffi menarik napas pendek. Ia menggeleng pelan. Wajahnya masih tanpa ekspresi. "Kebaikan hati itu bagus," katanya. "Tapi dunia kerja menilai dari tanggung jawab, disiplin, waktu. Itu tidak bisa digantikan oleh alasan, sebaik apapun." Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam langsung ke dada Nadia. Tapi ia tetap duduk tegak. Bahunya tak turun. Matanya tidak menghindar. Ia menarik napas, menatap pria di depannya, lalu menjawab perlahan, "Kalau saya harus memilih lagi, saya tetap akan tolong nenek itu. Karena kalau saya biarkan, saya nggak akan bisa duduk di sini dengan tenang." Raffi tak membalas. Ia hanya memandangi wajah Nadia seperti sedang menilai sesuatu yang tidak ada di dalam CV. Wawancara berjalan singkat. Tak ada pertanyaan teknis. Tak ada penggalian visi. Suasana di ruangan itu dingin, lebih karena sikap Raffi daripada suhu AC. Nadia menjawab dengan singkat dan sopan setiap pertanyaan, tanpa berharap banyak. Ia tahu ini mungkin akan selesai tanpa kabar. Tapi ia tetap menyelesaikan dengan baik. Saat akhirnya berdiri untuk pamit, ia menunduk sedikit dan menyunggingkan senyum kecil. "Terima kasih atas waktunya, Pak. Maaf atas keterlambatan saya." Raffi hanya mengangguk pelan. Wajahnya datar. Matanya tetap menatap Nadia. Tapi tak ada yang bisa dibaca dari sorot itu. Pintu ditutup kembali pelan. Dan langkah kaki Nadia perlahan menjauh di koridor sunyi itu. Beberapa jam kemudian, Raffi yang baru saja kembali ke meja kerjanya menerima panggilan dari sekretaris direksi pusat. Nada suaranya tegas, tidak seperti biasanya. Semua staf level manajer ke atas diminta hadir di ruang presentasi lantai 11 sekarang, kata suara dari seberang telepon. Raffi sempat bertanya, "Ada apa?" Tapi jawaban yang ia dapat hanya, "Akan dijelaskan langsung oleh direksi." Ia berdiri pelan, menyelipkan berkas yang tadi ia baca ke laci, lalu berjalan cepat menuju lift. Suasana lantai 11 terasa berbeda. Para manajer dan kepala divisi sudah mulai berkumpul. Wajah mereka terlihat penasaran. Tak ada yang tahu apa yang akan diumumkan. Ruangan presentasi itu besar. Dindingnya putih dengan layar lebar di depan, dan lampu terang yang menyorot dari atas. Kursi-kursi tersusun rapi. Beberapa staf duduk diam, beberapa saling berbisik. Raffi memilih duduk agak ke tengah. Masih tak mengerti apa yang sedang terjadi. Pintu utama terbuka, dan direktur utama perusahaan masuk bersama 2 staf senior di belakangnya. Wajahnya terlihat tenang tapi serius. Ia berdiri di depan panggung kecil, lalu berbicara tanpa basa-basi. "Terima kasih semuanya sudah hadir. Hari ini kita akan memperkenalkan seseorang yang sangat penting bagi arah perusahaan ke depan. Seseorang yang sebenarnya sudah lama bersama kita, tapi kalian mungkin tidak menyadarinya." Suaranya mengalun tenang, tapi penuh makna. "Inilah Nadia Adinata, putri dari pendiri perusahaan kita, yang selama setahun terakhir turun ke lapangan, belajar dari bawah, dan hari ini resmi diperkenalkan sebagai bagian dari jajaran kepemimpinan inti."
Semua kepala menoleh ke arah samping, mengikuti isyarat tangan direktur. Seorang perempuan melangkah masuk. Ia masih mengenakan kemeja putih yang sama seperti tadi pagi, dengan celana hitam yang masih kusut di bagian lutut. Tapi kini ia berdiri tegak, tanpa canggung, tanpa terburu-buru. Senyumnya tenang. Wajahnya bersih dari ragu. Auranya berbeda. Bukan seperti pelamar kerja biasa, tapi seseorang yang tahu persis siapa dirinya dan apa yang ia bawa ke dalam ruangan itu. Semua mata menatapnya. Sebagian kaget, sebagian kagum. Beberapa masih bertanya-tanya. Raffi membeku di tempat duduknya. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada suara keluar. Pandangannya terpaku pada Nadia yang kini berbicara pelan di depan mikrofon, menceritakan bagaimana ia diam-diam bekerja sebagai staf kontrak di berbagai divisi selama 1 tahun terakhir. Ia tak pernah menyebutkan nama belakangnya. Ia tidak pernah mengandalkan identitas. Ia hanya mengamati, belajar, dan merasakan sendiri sistem yang dibangun ayahnya dulu. Kata-katanya pelan, jelas, dan penuh percaya diri. Tapi bagi Raffi, suaranya seperti gema yang mengulang kembali semua yang terjadi pagi tadi. Nadia menatap ke arah kerumunan dengan senyum kecil. Ia tak menyindir, tak menyalahkan. Ia hanya berbagi cerita. Tapi di balik senyum itu, Raffi merasa seolah ada cermin yang memperlihatkan semua kekeliruannya. Ia mengingat bagaimana ia menilai Nadia pagi tadi hanya dari penampilan dan keterlambatan. Ia tak bertanya lebih jauh. Ia tak mau tahu alasan di balik itu. Dan kini, perempuan yang ia pandang sebelah mata berdiri di depan semua orang, dengan kepala tegak, tanpa dendam, tanpa kemarahan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Raffi merasa malu. Bukan karena gagal menjalankan tugas, tapi karena gagal melihat seseorang dengan benar. Dan ia belum tahu bagaimana harus menatap Nadia setelah ini. Di depan semua orang, Nadia berdiri tegak, tetap dengan ekspresi tenang yang tidak dibuat-buat. Ia tidak menunjuk siapapun, tidak menyindir, tidak menegur. Ia berbicara dengan suara yang sama seperti tadi pagi, lembut tapi tegas. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim HR yang selama ini menjalankan proses seleksi dengan disiplin dan integritas. Matanya menyapu seluruh ruangan. Kedisiplinan adalah pondasi. Tanpa itu, perusahaan tidak bisa berdiri. Tapi pondasi tidak akan cukup jika kita tidak punya ruang untuk mendengarkan dan memahami. Semua yang hadir mendengarkan dengan serius. Tak ada yang bersuara. Beberapa manajer saling melirik, mungkin mulai menyadari bahwa yang mereka anggap lamar biasa tadi pagi adalah pemilik nama belakang yang selama ini mereka lihat di papan visi perusahaan. Nadia tidak mengangkat suaranya. Tapi setiap kalimat yang keluar darinya terasa seperti memukul halus tepat di titik yang selama ini dilupakan. Sisi manusia. Ia menggeser sedikit posisinya, lalu menatap ke arah barisan tengah, tepat ke arah Raffi. Saya juga ingin menyampaikan sesuatu, katanya pelan. Langkahnya perlahan mendekati sisi tempat Raffi duduk. Suasana ruangan seperti menahan napas. Tak ada yang tahu akan seperti apa kelanjutannya. Tapi Nadia tetap dengan nada bicara yang tenang. Bapak Raffi adalah orang yang menjalankan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, ucapnya sambil mengangguk kecil. Ia melakukan tugasnya sesuai prosedur. Dan saya menghargai itu. Raffi yang tadinya menatap ke depan, mulai menunduk. Tangan kanannya menggenggam ujung kursi. Wajahnya tampak tegang. Ia tak bisa mengangkat mata. Sorot matanya gelap, seperti sedang menelan rasa sesal yang belum sempat ia proses sepenuhnya. Tapi, lanjut Nadia, saya ingin mengajak kita semua membangun perusahaan ini bukan hanya dengan aturan, tapi juga dengan empati. Karena kadang, nilai manusia tidak bisa diukur dari jam datang, tapi dari keputusan yang mereka ambil ketika tidak ada yang melihat. Kalimat itu menggantung di udara, menyelinap ke kepala semua yang hadir. Raffi memejamkan mata sejenak. Ia tahu betul itu bukan serangan, tapi teguran halus yang datang dari hati,
dan disampaikan dengan cara yang jauh lebih kuat daripada bentakan atau kritik langsung. Kepalanya menunduk makin dalam. Tapi ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Beberapa detik kemudian, Nadia berdiri di sampingnya. Ia menunduk sedikit, lalu berkata pelan tapi jelas, "Pak Raffi, saya ingin Bapak membantu saya memperbaiki sistem ini bersama." Raffi mendongak pelan. Matanya menatap wajah yang tadi pagi ia nilai hanya dari tampilan luar. Tapi kini, ia melihat sosok pemimpin. Bukan karena jabatan, tapi karena sikap. Raffi tak langsung menjawab. Matanya berkaca, dan suara di tenggorokannya seperti tersangkut. Tapi satu hal pasti, di dalam dirinya, ada pintu yang terbuka. Dan itu bukan pintu kekalahan. Itu kesempatan untuk bertumbuh. Dan kali ini, ia tak ingin menyia-nyiakannya. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, suasana kantor mulai terasa berbeda. Bukan hanya karena posisi direktur baru telah resmi diisi, tapi karena cara kerja yang perlahan berubah dari dalam. Nadia tidak banyak bicara di awal. Ia lebih banyak mengamati, mencatat, dan mendengarkan. Ia sering berjalan dari satu meja ke meja lain, kadang duduk diam di ruang pantry, berbincang ringan dengan karyawan lama maupun baru. Senyumnya hangat tapi tidak berlebihan. Tatapannya tajam tapi tidak mengintimidasi. Ia membuat orang merasa dilihat, bukan diawasi. Di ruang rapat, Nadia sering memulai dengan pertanyaan sederhana. "Apa yang paling membuatmu betah di sini?" Atau, "Menurutmu, bagian mana dari sistem kita yang paling menyulitkan?" Ia mencatat sendiri, tanpa menyuruh stafnya. Kadang suasana rapat hening karena orang belum terbiasa ditanya, tapi lama-lama mereka mulai terbuka. Disitulah Raffi banyak belajar. Ia melihat bagaimana Nadia menahan diri untuk tidak langsung memberi solusi, tapi membiarkan orang berpikir dan merasa dilibatkan. "Saya dulu terlalu cepat menyimpulkan," kata Raffi suatu hari di ruang kerjanya. Nadia hanya tersenyum. "Saya juga. Tapi kita belajar, kan?" Raffi kini duduk di sebelah Nadia, bukan sebagai atasan bawahan, tapi sebagai rekan yang saling melengkapi. Ia mulai meninggalkan sikap kaku dan mulai terbuka pada ide-ide baru. Saat merancang sistem perekrutan ulang, mereka sepakat tidak lagi menilai kandidat hanya dari ketepatan waktu dan cara berpakaian, tapi dari cara berpikir, nilai hidup, dan kemampuan beradaptasi. "Kita tetap perlu disiplin," kata Raffi. "Tapi kita juga harus siap menghadapi situasi di luar kendali manusia." Nadia mengangguk. Karena orang yang baik tidak selalu datang tepat waktu. Tapi mereka bisa jadi yang paling dibutuhkan perusahaan. Hubungan mereka di kantor pun memberi dampak ke seluruh tim. Staf yang dulunya takut bicara, kini mulai berani menyampaikan ide. Ruang rapat yang dulu kaku, kini lebih dinamis. Bahkan bagian HR yang dulu terkenal paling formal, mulai memperbaiki cara komunikasi dengan kandidat. "Saya baru kali ini merasa benar-benar dilihat," kata salah satu pelamar yang akhirnya diterima. Cerita Nadia dan Raffi pun mulai tersebar. Bukan karena mereka sengaja menyebarkannya, tapi karena pengalaman orang-orang yang merasakannya langsung. Kantor itu perlahan menjadi tempat yang bukan hanya fokus pada target, tapi juga pada pertumbuhan orang-orang di dalamnya. Suatu sore, Nadia berdiri di dekat jendela ruang kerjanya, melihat matahari mulai turun. Raffi masuk sambil membawa 2 gelas kopi. "Masih belum pulang?" tanya Raffi sambil menyodorkan 1 gelas. "Lagi mikir," jawab Nadia pelan. "Tentang apa?" Raffi duduk di kursi sebelahnya. "Tentang pagi itu," jawab Nadia. "Kalau aku nggak turun dari motor, mungkin aku tetap datang tepat waktu. Tapi hari ini, nggak akan ada." Raffi mengangguk perlahan. Kadang hidup berubah bukan karena keputusan besar, tapi karena pilihan kecil yang kita ambil dengan hati. Nadia menoleh, menatap Raffi dalam diam. Dan disitulah semuanya bermula, bukan dari rapat besar, bukan dari strategi perusahaan, tapi dari satu keputusan sederhana untuk berhenti, menolong, dan mendengarkan. Sebuah masa depan baru tercipta, bukan karena mereka sempurna,
tapi karena mereka memilih untuk berubah bersama, dan langkah itu terus berjalan, hari demi hari, tanpa pernah benar-benar berhenti. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kebaikan tak pernah salah arah. Terkadang, pilihan kecil yang tulus bisa membuka jalan besar dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.